Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Yuda Dwi Prakoso, Wahyu Syahdila, Mauldisha Nuriskika, Okawati Nuramasari, Luriasdi Yoda Priyamitra. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori dasar motivasi. Sebelum menjelaskan tentang teori motivasi itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Motivasi dalam bahasa Inggris disebut dengan motivation, yang berasal dari bahasa Latin mover, yang dimaksud menggerakkan. Sedangkan secara sederhana, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan. Dalam arti luas, motivasi dapat didefinisikan sebagai alat penggerak yang ada di dalam setiap individu yang dapat mengarahkan perilaku individu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapainya. Di sini juga menjelaskan tentang motivasi kerja. Motivasi kerja didefinisikan secara operasional oleh Wijono, yaitu kesungguhan atau usaha dari individu untuk melakukan pekerjaannya guna mencapai tujuan organisasi di samping tujuannya sendiri. Teori motivasi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu teori motivasi isi dan yang kedua adalah teori motivasi proses. Di dalam teori motivasi isi terdapat teori kebutuhan seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, teori kebutuhan ERG Aldefer, teori dua faktor dari Herzberg, dan teori motivasi McClelland. Sedangkan di teori motivasi proses, di dalamnya terdapat teori harapan dan teori keadilan. Pertama, kita akan menjelaskan teori-teori yang ada dalam teori motivasi isi. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, ada 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia yang dicapai menurut tingkat kepentingannya. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi merupakan tingkat yang paling rendah, di mana kepentingan di sini harus dipenuhi, seperti kebutuhan makan, minum, tidur, seks, dan kebutuhan biologis lainnya. Sebagai contoh di lingkungan kerja, karyawan bekerja untuk mendapatkan gaji yang memadai sebelum dirinya menginginkan kebutuhan lainnya. Lalu yang kedua, ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini meliputi kestabilan, ketergantungan, perlindungan, dan rasa bebas dari ancaman. Contohnya, setelah mendapatkan gaji yang memadai, karyawan ingin pekerjaan yang dapat memberi rasa aman dan bebas dari ancaman. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan sosial, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Individu butuh teman dan perhatian dari seseorang. Sebagai contoh, setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi, karyawan ingin mendapat perhatian dari orang lain dan ingin diterima oleh lingkungan. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Individu dalam tingkat ini ingin mendapatkan kekuasaan, rasa ingin berprestasi, keberhasilan, keyakinan akan kemampuan diri, dan pemenuhan diri. Sebagai contoh, karyawan ingin selalu berkembang agar memperoleh penghargaan untuk mencapai prestasi kerja. Dan yang terakhir, yang paling tinggi yaitu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dalam mencapai aktualisasi diri, setiap individu punya caranya masing-masing, dengan tujuan membuat seluruh potensi dalam diri terwujud secara nyata setelah keempat kebutuhan sebelumnya tercapai. Namun, kelemahan dari teori ini yaitu tidak semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi menurut tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Teori IRG dikemukakan oleh Clayton Alderfer, seorang psikolog asal Amerika Serikat, kelahiran 1 September 1940. Teori ini merupakan pengembangan dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Ada 3 kebutuhan pokok manusia menurut Alderfer. Yang pertama ialah eksisten. Keberadaan suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan, yang meliputi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua ialah relatedness, atau hubungan yang mencakup kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah growth, atau pertumbuhan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif terhadap diri sendiri atau lingkungan. Realisasi dari kebutuhan penghargaan dan perwujudan diri dari Maslow. Selanjutnya yaitu teori dua faktor Herzberg 1959. Teori dua faktor juga dikenal sebagai teori motivasi Herzberg atau teori motivator hygiene.
Nah, teori ini dikembangkan oleh Frederick Irving Hertzberg, yaitu seorang psikolog asal Amerika Serikat. Hertzberg menggolongkan kebutuhan-kebutuhan dalam dua faktor saja, yaitu faktor motivator dan kesehatan. Kemudian kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama motivator yang meliputi pekerjaan itu sendiri, prestasi, kemungkinan pertumbuhan, tanggung jawab, kemajuan, pengakuan, serta status. Nah, sedangkan kesehatan atau hygiene yaitu hubungan dengan atasan, hubungan antar kolega, hubungan dengan bawahan, kualitas atasan, kebijakan perusahaan, keamanan kerja, kondisi kerja, serta gaji. Nah, dalam konteks pekerjaan, faktor motivasi yang akan memberi kepuasan kerja apabila kebutuhan tersebut dipenuhi, tetapi apabila tidak dipenuhi, tidak akan menyebabkan individu mengalami ketidakpuasan kerja, hanya saja berada pada tingkat yang netral. Maka sebaliknya, apabila kebutuhan-kebutuhan di dalam faktor kesehatan tidak dipenuhi, maka akan membuat individu mengalami ketidakpuasan kerja. Selanjutnya, walaupun kebutuhan-kebutuhan di dalam faktor kesehatan tersebut dipenuhi, tidak dapat memberikan individu mengalami kepuasan kerja, tetapi hanya berada pada tingkat netral saja. Selanjutnya adalah teori motivasi McClellan. Teori motivasi McClellan sangat erat hubungannya dengan konsep pembelajaran. Teori ini sendiri menyatakan bahwa ketika individu mempunyai kebutuhan yang kuat, dampaknya akan memotivasi individu untuk berperilaku yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan untuk kekuasaan. Inti dari teori McClellan menyatakan bahwa kebutuhan dipelajari melalui adaptasi dengan lingkungan seseorang. Karena kebutuhan dipelajari, maka perilaku yang cenderung muncul adalah perilaku yang mendapatkan reward. McClellan sendiri membagi motivasi menjadi 3, yaitu need for power, need for evaluation, need for achievement. Yang pertama adalah need for power, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan ini didasari oleh keinginan seseorang untuk mengatur atau memimpin orang lain. Orang yang cenderung memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi akan senang apabila mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu. Selanjutnya adalah need for affiliation, kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan ini mencerminkan keinginan untuk berinteraksi secara sosial dengan orang. Dalam arti lain, kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan untuk mendapatkan hubungan sosial yang baik dalam lingkungan sosial. Selanjutnya adalah need for achievement, kebutuhan akan berprestasi. Kebutuhan ini adalah dorongan untuk mengatasi hambatan, mengungguli dan berprestasi, serta bertindak lebih untuk mencapai standar yang tinggi. Orang-orang yang biasanya memiliki kebutuhan akan berprestasi yang tinggi akan menyukai situasi di mana mereka mempunyai tanggung jawab pribadi untuk menemukan solusi terhadap masalah, serta akan melakukan sebaik-baiknya pekerjaannya. Selanjutnya, teori-teori dalam teori motivasi proses. Teori motivasi proses. Di dalam teori motivasi proses terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori harapan. Teori ini dikemukakan oleh Viktor Hafrum yang mengatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dengan yang dibutuhkan. Terdapat 3 faktor. Yang pertama harapan, yang kedua nilai, dan yang ketiga pertautan. Ekspektasi sendiri merupakan sesuatu yang ada dalam diri individu yang terjadi karena adanya keinginan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Ekspektasi sendiri merupakan salah satu penggerak yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Ekspektasi menekankan pada hasil yang akan dicapai. Hasil yang diinginkan dipengaruhi oleh tujuan pribadi seseorang dalam mencakup kebutuhan. Dalam teori ini, seseorang akan memaksimalkan sesuatu yang menguntungkan dan meminimalkan sesuatu yang merugikan bagi pencapaian tujuan akhirnya. Selanjutnya, teori keadilan atau equity. Menurut teori keadilan,
Kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan atau tidak adil atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini juga merupakan variasi dari teori perbandingan sosial, yaitu yang pertama input, yaitu sesuatu yang bernilai bagi seorang yang dianggap mendukung pekerjaannya, seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, banyaknya usaha yang dicurahkan, jumlah kerja, dan peralatan pribadi yang dipergunakan untuk pekerjaannya. Dan selanjutnya ada hasil atau outcome. Adalah sesuatu yang dianggap nilai oleh seorang pekerja yang diperoleh dari pekerjaannya, seperti gaji, keuntungan sampingan, simbol status, penghargaan, serta kesempatan untuk berhasil atau ekspresi. Yang terakhir adalah orang bandingan, comparison person. Ini bisa berupa seseorang di perusahaan yang sama atau di tempat yang lain, bahkan bisa pula dengan dirinya sendiri terhadap pekerjaannya di waktu lampau. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.